fase NU sekarang adalah masih dalam perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang sangat tragis, perang yang sangat menyedihkan, di mana dalam posisi kita menang posisi, kita menang pasukan, kita menang persenjataan, di dalam kemudian kita sudah mulai membangun konsolidasi dengan kuat, tetapi kemudian banyak orang-orang bagian dari pasukannya Nabi Muhammad yang disuruh untuk menjaga suatu perbukitan agar medan tempur dikuasai oleh pasukan muslimin pada saat itu ditinggalkan. Karena apa? Diiming-imingi sama ghanimah, diiming-imingi sama yang namanya pampasan perang. Lah pada era sekarang saya melihat ada banyak ketidakkonsistenan kepengurusan PBNU sekarang. Pada waktu muktamar di Lampung itu gaungnya bagus sekali bahwa PBNU akan mengawal fikih peradaban. Wah, fikih peradaban, bayangkan fikih yang tidak lagi menggunakan metodologi kitab-kitab klasik abad 12, tetapi kita akan menyongsong peradaban baru, abad antariksa, abad global, abad rekayasa genetik dan sebagainya. Ya. Iya, AI, tes DNA kan lewat kalau ini kan ilmu tenaga. Kita rekayasa genetik, bayangkan fikih peradaban abad 21 yang NU akan menantang siap untuk menyongsong fikih peradaban. Kemudian yang kedua, isu besarnya adalah NU tidak akan lagi campur tangan urusan politik. Nyatanya apa? Politik praktis. Nyatanya apa? Seorang Rois Am PBNU menafikan tes DNA, menafikan metodologi ilmiah untuk kemudian menjaga kesucian nasab Nabi nya orang Islam, di mana NU adalah sebagai para kumpulan ulama warasatul anbiya, pewaris dari para nabi adalah para ulama. Ini organisasi ulama. Tetapi kenapa kok tidak mau jujur, tidak mau terbuka, tidak mau lantang, tidak mau kemudian melakukan segala metodologi untuk meneliti, memeriksa kesucian nasab Nabi. Ini jelas-jelas bukan hanya pengkhianatan ke dirinya sebagai ulama, tapi juga pengkhianatan kepada fikih peradaban yang digaungkannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa PBNU mulai instruksional terkait masalah Pilpres. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa capres terpilih adalah mereka memang yang terbaik. Bapak Prabowo seorang pendekar, pejuang, seorang putra bangsa terbaik yang akhirnya terpilih. Tetapi cara-cara instruksional yang kemudian ramai dibahas menjadi rahasia umum bahwa PBNU turut campur secara langsung, katanya ya di hotel mana itu Syahid apa-apa itu katanya, itu kan melukai ketidakkonsistenan di dalam garis perjuangan, garis kebijakan yang dijanjikan di awal ketika muktamar terpilihnya kepengurusan periode sekarang. Dan lebih diperparah lagi ketika kemudian isu tentang tambang. Isu tentang tambang ini adalah isu tentang ghanimah. Sama seperti ketika perang Uhud. Kalau seseorang berjuang sudah menginginkan ghanimah, menginginkan pampasan perang, maka fokus perjuangannya bukan untuk benar atau salah, bukan lagi untuk kejayaan umat, kejayaan agama, tetapi untuk apa? Siapa dapat apa? Kalau sudah berpikir siapa dapat apa, ini ulama yang beraliran akhirat ketuhanan apa ulama yang hubud dunia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani untuk melakukan vonis lebih lanjut. Terus terang, kalau Rois Am, saya dulu pernah aktif di PMI Surabaya. Saya ketua komisariat PMI ITS. Saya kemudian juga aktif di lingkungan PMI Surabaya, Jawa Timur, bahkan di PB PMI. Dan insya Allah saya banyak bergaul dengan kiai-kiai Surabaya. Mohon maaf, bagi saya kecelakaan sejarah. Saya harus mengatakan kritik keras. Saya juga heran, seorang kiai kelas ranting bisa menjadi Rois Am. Wallahu a'lam, apa yang terjadi? Proses politik apa? Proses lobby apa? Proses dinamika apa? Kemudian seorang kiai yang nun sewu, kita tahu bersama ketika beliau membela Ba'alu membabi buta, kemudian menafikan ilmu pengetahuan, terus mengkritik kopinya kurang jauh, kopinya kurang kental, kurang jauh mainnya. Saya gak ngerti. Saya gak ngerti. Ini kiai ini ngerti nggak dengan sains, ngerti nggak dengan teknologi, pendidikannya apa, saya juga tidak tahu ya. Ya saya yakin seorang kiai pasti alim, ngerti ilmu kitab dan lain sebagainya. Tetapi mengusung fikih peradaban loh PBNU sekarang. Rois Amnya yang terdepan harusnya menyuarakan tentang tentang
peradaban dan ilmu pengetahuan terkini, tetapi kenapa kok kemudian malah anti terhadap peradaban itu sendiri? Itu yang patut dipahami. Tapi kalau itu Rois Am, saya boleh melakukan kritik karena nun sewu. Rois Am maksum nggak? Kan tidak kan? Bukan nabi kan? Karena tidak maksum, maka tidak lepas dari noda salah, kesalahan, khilaf, dan kealpaan, maka boleh dikritik. Ada ruang itu harus dikritik. Dan sebagai seorang Nahdien, sebagai seorang yang mulai kecil, sebelum lahir saya sudah NU, bapak saya NU, ibu saya NU, mbak saya NU. Tidak salah kalau kemudian mengkritik pemimpinnya. Karena apa? Ini bukan nabi. Nabi saja terbuka kok kepada kritik. Nabi saja terbuka kok untuk dikisos seandainya kemudian ada yang merasa terdolimi. Lah ini Rois Am, kelasnya manusia, kelasnya bukan nabi. Mohon maaf. Dan secara keorganisasian ada batas masa waktunya. Bukan seperti nabi yang hingga akhir umurnya, hingga akhir zaman, karena konsepnya ilahiyah. Ini ada batas masa waktunya dan ada pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban organisasi di dunia maupun di akhirat. Ya tunggu saja nanti bagaimana di akhirat kalau seandainya Rois Am seperti ini, mohon maaf. Tetapi untuk Ketum PBNU, sebenarnya saya sangat sayang sekali kepada beliau. Kiprah beliau sejak muda, garis nasabnya, garis keluarganya, organisasinya, Gus Yahya Stakuf ini sebenarnya sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Beliau juga seorang yang sangat setia kepada Gus Dur, orang yang sangat yang sangat membela kepada Gus Dur, ideologis Gus Durian. Beliau, adiknya juga seorang yang hebat, senior saya di PBPMI yang sekarang menjadi Menteri Agama. Duo kakak beradik ini sangat layak untuk dijadikan harapan bagi masa depan NU, masa depan baik jamiah maupun jamaah NU ke depannya. Cuma saya juga memahami bahwa seorang ketum PBNU juga masih kalah posisi, kalah sakti, kalah idu geni sama seorang Rois Am. Dan mohon maaf, seorang ketum PBNU adalah Gus Durian. Jejak itu tidak bisa dihilangkan. Gus Dur pernah mengatakan bahwa FPI dan Habib Riziknya adalah organisasi bajingan. Tetapi kok bisa Rois Amnya yang terpilih, jejak digitalnya jelas-jelas dia pendukung FPI kok, jelas-jelas ada jejak digitalnya. Ini kan aneh. Rois Am mendukung mereka-mereka yang dituduh oleh bajingan oleh Gus Dur. Kemudian harusnya dia juga tegas dan sama garis perjuangannya, garis narasinya, garis logikanya itu harusnya sama dengan dengan pendahulunya, dengan sang guru bangsa Gus Dur. Tapi ini ya sudahlah, ini kecelakaan sejarah lah bagi saya seperti itu. Dan kalau kemudian kita membiarkan sekarang fase perang Uhud ini dibiarkan, maka yakinlah NU bukan hanya kalah, tapi NU akan tercoreng dalam sejarah. NU akan mengorbankan putra-putra terbaiknya untuk kemudian menjadi martir dan pada akhirnya harus melakukan konsolidasi lebih berat lagi. Pada perang Uhud, seorang Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang dijuluki singa padang pasir, harus gugur karena apa? Karena ingin merebut kembali posisi-posisi yang ditinggalkan oleh orang-orang munafikun, orang-orang hubud dunia, orang-orang yang sibuk dengan ghanimah, dengan nunsewu konsesi tambang dan lain sebagainya. Dan saya berharap bahwa Imaduddin Utsman adalah Hamzah singa padang pasir itu. Mohon maaf, apapun posisi Kiai Imaduddin Utsman, mohon maaf ya, mohon maaf, walaupun beliau hanya anggota biasa dari LBM, Lembaga Bahasa Masa PBNU, tapi ingat berapa karya beliau. Tapi harus diingat, beliau lahir dari mana? Beliau lahir dari kampungnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang secara genetik, kekeluargaan, kekerabatan beliau termasuk juga Kiai Wapres Ma'ruf Amin adalah bagian dari keluarga besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang membawa tradisi keilmuan itu. Artinya apa? Gurunya NU. Ketika kemudian beliau yang dulu pernah terpukau dengan kelantangannya FPI dan kemudian setelah beliau sadar, beliau memahami bahwa FPI salah, FPI di Banten pada saat itu memang membela orang kecil ya pada saat itu ya, namanya orang berjuang mencari simpati awal-awalnya ya memang begitulah.
ya nggak kaget. Kemudian setelah itu Kiai Imaduddin Utsman kemudian meneliti tentang keabsahan nasab Ba'alwi yang mengglorifikasi nasab Nabi, kemudian ternyata batil, maka beliau lantang. Ulama harusnya seperti ini. Ulama tidak takut untuk menempuh risiko apapun, menyuarakan yang benar adalah benar. Ulama harusnya mencintai dan menjadi garda depan pewaris dari Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang berusaha untuk membelokkan, mengotori kesucian nasab Nabi, maka dia harus tampil di depan dengan segala risiko, dengan segala narasi perjuangan, pengorbanan untuk menjaga nabinya, semacam itu. Lah ini Rois Am, ini gimana Rois Am ini? Rois Am, hei, dengarkan ucapan saya, panggillah nakib-nakib dunia datang dengan PBNU mampu, engkau punya kapasitas untuk mengundang nakib-nakib duduk bersama, ditanyakan, benar enggak Habib Ba'alwi ini keturunan dari Irak, Said Ahmad bin Isa? Di mana makam Said Ahmad bin Isa yang benar, yang asli? Tanyakan kepada nakib Yaman, tanyakan kapan Ba'alwi datang, mereka apa kiprahnya di Yaman, secara perpolitikan, ya partai komunis lah, sama dengan Aidit. Si Haidar Al-Bakar Al-Aktos, bapaknya Ali Jubri, Abdurrahman Al-Jubri, terus siapa lagi, Abdurrahman Assegaf, sampai sekarang masih petinggi elitnya Partai Komunis Yaman kok. Nggak tahu ini pakai kacamata apa ini, kacamata kuda atau kacamata apa namanya, frame berapa ini. Harus jujur kita, harus memotret, harus menyampaikan sesuatu itu harus dengan komprehensif. Apalagi apa? Apalagi jelas kejahatan mereka. Saya sebagai Trah Mataram jelas kok bagaimana Trah Mataram, bagaimana sejarahan Mataram, makam-makam leluhur Mataram dibelokkan. Belum lagi kemudian dari Wali Songo, belum lagi dari kemudian makam-makam yang lain yang banyak bertebaran di daerah. Di Sunan Bonang itu ada makam dijejer kayak kayak pion-pionnya catur itu. Ukurannya sama, bentuknya sama, lucu sekali itu. Gimana dulu cara nguburnya itu? Tahu semua. Ini aduh ya Allah ya Robbi. Belum lagi di Pekalongan ada makam kucing jadikan makam wali. Ada makamnya PKI satu kampung tahu kalau dia dieksekusi TNI jadi makam wali. Apalagi ada di Pemalang itu. Ya pelakunya siapa ya? Itu si katanya ketua sufi itu. Ada makamnya orang suami istri kesambar petir tengah sawah, angon bebek orang yang beternak bebek yang dulu keliling itu loh, bisa kesambar petir, suami istri meninggal jadi makam wali. Dan ini kalau kemudian masih dibela, masih kemudian istilahnya disanjung-sanjung. Kalau level elitnya, ulamanya masih seperti itu, pemikirannya masih inlander, bagaimana dengan umatnya? Lah ini kebangsaan ini harus kita pikirkan bersama. Kalau kemudian kita sekarang ini tidak berani bernarasi tegas, kita abu-abu, bagaimana anak cucu kita? Beda urusan. Habib yang alim, oke, siapapun bisa alim kalau dia mau belajar. Ada Habib yang mungkin jadi wali, oke, siapapun kalau mau beriadoh, dia bisa jadi seorang waliullah. Ada Habib yang baik, akhlakul karimah, oke, nggak ada masalah. Siapapun kalau mau menjaga hawa nafsunya, dia bisa jadi orang yang berakhlak indah. Tetapi urusan nasab berbeda. Nggak ada urusannya bahwa Habib itu wali, Habib itu kemudian berakhlak, ada yang baik, kemudian ada Habib yang alim. Beda urusan. Ini urusan nasab, urusan biologis, urusan genetik. Maka pengujiannya, maka kemudian penelitiannya itu juga harus dengan genetik, dengan ilmu sejarah, dengan ilmu nasab, dengan ilmu biologis semacam itu. Jangan dibenturkan dulu kiai ini, nun sewu, dijejer 1000 kiai, ya. Apakah benar Habib itu cucu Nabi? 1000 kiai ini ngomong iya, itu akan kalah kesaksian dari 1000 kiai, 1000 ulama ini dengan satu orang nakib yang mencatat keluarga Said Ahmad bin Isa. Kalau 1000 kiai ngomong bahwa Gendon adalah keponakannya Bung Rifki, tapi Bung Rifki sebagai pamannya mengatakan bukan, yang tahu betul Gendon itu lahir dari siapa, menang mana 1000 kiai sama Bung Rifki? Itu aja logikanya gampang. Jangan ditabrakkan Mbah Mun, Mbah Hasim, apa semuanya. Belum tentu kalau beliau itu hidup di zaman sekarang, beliau tidak akan lebih kritis, tidak akan lebih lantang daripada Kiai Imaduddin Utsman. Jadi semacam itu. Jadi
logika-logika penyesatan ini jangan terus digunakan untuk melawan ilmu pengetahuan, untuk melawan hal-hal yang yang jelas pembuktiannya semacam itu. Tapi saya yakin bahwa sejauh apapun PBNU ini mengalami kecelakaan sejarah, mengalami pembusukan, terpukau dengan ghanimah atau apapun, saya yakin NU ini tetap akan dijaga oleh Wali Songo. NU akan tetap dijaga oleh para muasisnya, bahwa mereka-mereka yang bermental pengkhianat, bermental inlander, mereka-mereka yang ingin menjual dan hidup di organisasi nunut bukan NU Nahdlatul Ulama, tapi mereka yang NU nunut urip, itu pasti nanti akan disingkirkan, akan dibersihkan oleh para Wali Songo dan para muasis dari Nahdlatul Ulama, yang saya yakin mereka tidak mati tapi mereka hidup karena mereka min auliyaillah. Jadi semacam itu. Saya yakin setelah perang Khandaq ini, perang Uhud ini dilalui oleh NU, mereka-mereka yang bermental ghanimah, berwawasan ghanimah, pampasan perang itu telah dilalui. Kita akan menuju ke Fathu Mekah. Semoga untuk menuju ke Fathu Mekah, maka saya yakin seorang kiai yang masih berhati nurani seperti Kiai Wapres misalkan, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil Sirot yang keilmuannya jelas. Kiai Said Agil Sirot ini dipuji oleh para pemujinya, para profesor di Ummul Qura, tidak ada satupun kata, apalagi kalimat yang sampai dicorek, yang sampai kemudian disalahkan, karena saking alimnya beliau, ulama kelas dunia. Bagaimana juga seorang Kiai Marzuki Mustamar yang kealimannya juga tidak diragukan, yang kemarin juga dipecat hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Nah, ini kan aneh ini jadi partai ini lama-lama main pecat memecat ini. Ulama kok di sudah pecat memecat ini sudah begitulah. Saya khawatir nanti NU ini tidak akan populer di mata umat. Nahdien akan frustasi. Nahdien akan menganggap bahwa NU tidak lagi mewakili kepentingan mereka, mewakili suara amanat penderitaan rakyat kecil yang jelas-jelas didawir oleh Habib, yang jelas-jelas banyak istrinya direbut oleh Habib, yang banyak kemudian jamaahnya ditiduri oleh Habib, yang hartanya dirampas, ditipu, atau kemudian datuk-datuk leluhurnya itu dibelokkan, dibilang palsu dan lain sebagainya. Sekelas Pondok Sidogiri saja mereka berani kok menistakan nasab leluhur Sidogiri, pondok sebesar setua itu yang jejak sejarahnya, santrinya, alumninya jutaan, itu berani mereka menghina Sidogiri. Apalagi kemudian kiai-kiai kampung Langgaran. Dengan ini maka saya mengatakan mewakili suara ratusan ribu kiai kampung, puluhan ribu kiai-kiai tingkat kecamatan, ribuan kiai-kiai yang alim, pengasuh pondok pesantren yang tidak mau terkenal, tidak mau disebutkan namanya, yang dengan mata batinnya, yang dengan hati nuraninya telah sadar bahwa harus diakhiri penyesatan nasab Nabi, harus diakhiri kejahatan dari klan Ba'alwi. Saya mewakili mereka semua, suara-suara mereka yang masih terbungkam, untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga PBNU ini segera diselamatkan. Kalau perlu kiai-kiai yang masih punya hati nurani, Mbah Marzuki Mustamar, Mbah Gusmus, kemudian Kiai Said Agil Sirot, kemudian juga kiai-kiai lain pengasuh torikot yang sekarang sudah berani bangkit untuk mengkritik kepalsuan, baik kepalsuan sanad maupun kapasitas dari roisnya di Jatman yang tidak mau turun, yang jelas-jelas memalsukan secara NU, Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya mewakili mereka semua, barisan orang-orang kelas bawah yang menjadi tulang punggung NU. Elit-elit NU harus diingatkan, dan saya yakin kalau kemudian mereka tidak semakin lupa diri, gelombang suara itu, gelombang revolusi itu pasti akan terjadi. Itu saja bisa saya sampaikan.